Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu Al-Balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarhil Bidayah fi Ulumil Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Dan kita sudah menyelesaikan dua bagian dari kitab Balaghah, yaitu pertama ilmu Al-Ma'ani dan yang kedua ilmu Al-Bayan. Pada ilmu Ma'ani kita sudah mempelajari tentang al-kalam, lalu al-qasr, lalu al-ijaz wal itnab wal musawah, dan yang terakhir tentang al-waslu wal faslu. Pada ilmu bayan kita juga sudah mempelajari 4 hal, yaitu at-tashbih, al-majazul mursal, al-isti'arah, dan al-kinayah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai memasuki ilmu al-badi, di mana ilmu al-badi itu terbagi menjadi dua, ada al-muhassinat al-ma'nawiyah dan ada al-muhassinat al-lafziyah. Dan kita akan memasuki bagian pertama dari al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu tentang at-tibaq. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan upaya kita memahami apa yang telah beliau hafizahullah taala tuliskan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Beliau hafizahullah taala mengatakan al-faslul awwal at-tibaqu wa fihi dhabitani. Ad-dhabitul awwalu at-tibaqu wal jam'u baina lafdhaini mutaqabilaini fil ma'na. Ad-dhabitu tsani anwa'uhu ithnani. Tibaqu ijabin wa tibaqu salbin. Bab pertama dari ilmu al-badi tentang at-tibaq. Bahasa Indonesianya kurang lebih adalah pertentangan. Kaidah pertama, tibaq adalah menggabungkan dua kata yang bertentangan maknanya. Jadi menyebutkan satu kata lalu setelahnya adalah antonimnya. Contohnya cahaya dan kegelapan, lalu kehidupan dan kematian. Jadi, cahaya lawan dari kegelapan dan kehidupan lawan dari kematian gitu. Kaidah kedua, at-tibaqu ada dua macam. Ada tibaq ijab dan ada tibaq salbi. Apa itu tibaq ijab dan apa itu tibaq salbi? Kita jelaskan pada slide berikutnya. Tibaq ijab adalah menyebutkan dua kata yang berlawanan makna, yang keduanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Positif sama negatif maksudnya apa? Positif itu yang tidak ada kata tidak. Dalam bahasa Arab tidak ada ma, nafiyah atau la, nafiyah. Jadi sama-sama positif atau sama-sama negatif. Contoh tibaq ijab yang sama-sama positif. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Dan engkau mengira bahwa mereka ashabul kahfi itu terjaga di dalam gua, padahal mereka tidur. Ya, jadi syahidnya di sini adalah kata aiqadun dan ruqud. Terjaga lawan dari kata tidur. Gitu. Ini sama-sama positif ya, tidak ada kata tidaknya. Contoh tibaq ijab yang sama-sama negatif itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat ke-13. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana di neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup. Maksudnya adalah
Di neraka itu kita nggak mati gitu kan, tapi disebut hidup juga tidak dapat kehidupan yang layak. Tapi disebut mati juga enggak, karena tidak ada kematian setelah kita masuk surga atau masuk neraka. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar melindungi kita dari siksa nerakanya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ini tadi contoh tibak ijab ya, yang sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kita berpindah kepada tibak salbi, yaitu menyebutkan dua fiil atau dua kata kerja yang sama masdarnya. Salah satu dari kata kerjanya atau salah satu fiilnya itu positif dan kata kerja keduanya itu negatif. Salah satunya perintah atau yang keduanya larangan. Satu positif, satu negatif, atau satunya perintah, satunya larangan. Kita lihat contoh tibak salbi yang fiilnya berlawanan antara positif dengan negatifnya. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 6 dan ayat ke-7. Allah berfirman, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Syahidnya kata la ya'lamun dan ya'lamun. Mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia. Jadi pertama la ya'lamun dan ayat selanjutnya ya'lamun. Mereka tidak mengetahui dan mereka mengetahui. Itu satunya pakai kata la, satunya tidak pakai kata la. Dari masdar yang sama, yaitu alima ya'lamu ilman. Kita lihat contoh tibak salbi yang fiilnya berlawanan antara bentuk perintah dan bentuk larangan. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 44. Fala takhshawun nasa wahsyawun. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Ini la takhshaw. Tetapi takutlah kepadaku, wahsyawni. Jadi la takhshaw itu bentuk larangan dan ihsyawni itu bentuk perintahnya. Inilah tibak salbi yang berlawanan antara satunya positif, satunya negatif, atau satunya perintah, satunya larangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Barakallahu fikum. Kita sampai di akhir pembahasan. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang al-muqabalah. Apa itu al-muqabalah? Muqabalah itu mirip seperti at-tibak, tapi kalau muqabalah ini jumlah lawan katanya lebih dari satu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa zadakum ilman nafi'a. Bertemu lagi insyaallah pada video-video berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.